Bagaimana orang Kristen menjelaskan doktrin tentang inkarnasi? 1. Inkarnasi adalah kebenaran sentral dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, menjadikan inkarnasi sebagai doktrin utama dalam iman Kristen. Hal ini dinyatakan langsung dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yesus, Sang Firman yang kekal, menjadi manusia. Kolose 2 ayat 9. Kepenuhan keilahian berdiam secara jasmani dalam Yesus. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yesus, meskipun Allah, merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Dengan demikian, inkarnasi bukanlah ajaran yang diciptakan oleh gereja kemudian, tetapi merupakan dasar dari ajaran Alkitab. 2. Inkarnasi diperlukan untuk keselamatan. Tujuan utama dari inkarnasi bukanlah sekadar konsep teologis, tetapi suatu keharusan untuk menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes 14 ayat 9, Ibrani 1 ayat 3, Yesus menunjukkan siapa Allah sesungguhnya. Memberikan keselamatan, Ibrani 2 ayat 14-17, 1 Timotius 2 ayat 5, hanya manusia yang sempurna dan tanpa dosa yang bisa menebus dosa manusia. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia, 1 Timotius 2 ayat 5, Yesus menjembatani jurang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tanpa inkarnasi, tidak akan ada jalan bagi manusia untuk ditebus dari dosa. 3. Gereja selalu menegaskan doktrin inkarnasi. Sejak awal sejarah gereja, doktrin inkarnasi telah dipertahankan dan dijelaskan dengan tegas. Konsili Nikea, 325 Masehi, menyatakan Yesus sebagai Allah sejati dari Allah sejati, menolak ajaran Arianisme yang menganggap Yesus sebagai makhluk ciptaan. Konsili Kalsedon, 451 Masehi, menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tulisan para Bapak Gereja, Ignatius dari Antiokhia dan Athanasius menekankan bahwa Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Konsistensi sejarah ini menunjukkan bahwa doktrin inkarnasi selalu menjadi inti dari iman Kristen. 4. Union hipostatik, penjelasan yang paling tepat. Union hipostatik, ditegaskan dalam Konsili Kalsedon, adalah penjelasan yang paling sesuai dengan Alkitab dan teologi mengenai inkarnasi. Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang berbeda, keilahian dan kemanusiaan. Kedua kodrat ini bersatu tanpa bercampur, berubah, terbagi, atau terpisah. Hal ini memungkinkan Yesus untuk menjadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia tanpa kontradiksi. Doktrin ini melindungi iman Kristen dari ajaran sesat, seperti Arianisme, yang menyangkal keilahian Yesus, atau Doketisme, yang menyangkal kemanusiaan Yesus. 5. Inkarnasi memiliki dampak besar dalam kehidupan manusia. Inkarnasi bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi juga mengubah segalanya. Allah memahami penderitaan manusia, Ibrani 4 ayat 15. Yesus mengalami pencobaan, penderitaan, dan kematian. Keselamatan itu bersifat pribadi. Allah tidak mengutus malaikat atau utusan jauh, tetapi datang sendiri dalam diri Yesus untuk menebus manusia. Inkarnasi menuntut respons. Jika Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, kita harus memilih untuk menerima atau menolaknya. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, anak Allah menjadi manusia agar manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Kesimpulan akhir. Inkarnasi adalah misteri ilahi, namun juga merupakan kebenaran yang sangat didukung secara alkitabiah, historis, dan teologis. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyatakan dirinya, menebus dosa, dan mendamaikan manusia dengannya. Doktrin ini ditegaskan dalam Alkitab, dipertahankan oleh gereja sepanjang sejarah, dan menjadi inti dari keselamatan dalam kekristenan. Inkarnasi bukan sekadar konsep, tetapi realitas yang mengubah hidup, yang mengundang setiap orang untuk merespons dengan iman. Doktrin inkarnasi adalah landasan iman Kristen, yang mendefinisikan siapa Yesus Kristus dan misinya untuk menebus dunia.